Halo Sobat Sekolah Alam Sri Kandi, kali ini kami ada di Karanggading. Nah, Karanggading ini terletak di Kecamatan Hamparan Perak. Tahu nggak sih teman-teman, kawasan ini merupakan kawasan Suaka Marga Satwa loh. Dan katanya dulu di kawasan ini tuh dijadikan sebagai kawasan transit burung-burung yang mau bermigrasi dari satu benua ke benua lain. Nah teman-teman, tahu nggak sih orang-orang di sini bilang dulunya ada burung yang bermigrasi dari Australia nih ke sini. Tapi memang sekarang ini udah jarang terdengar sih ada burung-burung yang bermigrasi di sini. Dan mungkin itu disebabkan oleh faktor lain juga. Misalnya kawasan ini teman-teman bisa lihat, ini sekarang itu bukan lagi kawasan hutan ya. Kalau dulu mungkin dia kawasan hutan, jadi masuk akal sekali jika burung-burung menjadikan tempat ini sebagai kawasan transit. Tapi kalau lokasinya udah kayak gini, udah dijadiin sawit dan juga udah ada pengerusakan lahan, mau di mana burung-burungnya bermigrasi atau bagaimana burung-burung bisa nyaman untuk bertelur dan segala macam. Saat ini kita telah bersama narasumber kita yang dahulunya pernah mengorganisir tempat ini teman-teman. Jadi kita penasaran juga nih sebenarnya dulu kondisi di lokasi ini gimana dan perkembangannya saat ini sudah bagaimana. Halo Bu Mimi, kenalin nama saya Ade. Boleh dong Bu diceritain dulu gimana sih kondisi dulu kawasan ini sebelum dia beralih fungsi? Karena saya lihat di sini udah ada pemukiman dan ada lahan sawit dulu, sebenarnya kondisinya gimana? Nah ini sebenarnya dulu ini kan pada masa Dom ya. Nah di sini ini sebenarnya wilayah ini adalah wilayah hutan konservasi. Nah, jadi ini tempat ininya, tempat singgahnya gitu. Transit gitu. Ada satu jenis burung yang memang hobinya itu berpindah tempat. Nah itu adalah ini tempat transitnya. Nah waktu itu kalau duduk sini, nah kalau saya kenapa saya mendampingi sini, padahal ini adalah wilayah konservasi hutan marga satwa Karanggading ya, hutan marga satwa Karanggading. Nah baru kemudian ini sebelum masyarakat ada di sini, ini sebenarnya lahan ini itu sudah di sudah di blok-blok sama kalau dulu ada purnawira putra putri purnawirawan dari aparat, baru kemudian ada dari pengusaha. Nah itu di ini. Nah sekarang yang kita lihat di belakang ini bekas ini nih, ini bekas sawit. Nah sekarang itu dialihfungsikan menjadi menjadi tambak kolam ini. Kalau boleh tahu sawitnya kenapa Bu? Gosong atau gimana? Nah ini kan sebenarnya kan karena benteng di sana itu, Oh ada benteng. ada benteng di ujung sana itu jebol sehingga air laut itu masuk kemari. Air laut masuk kemari. Ini kalau nggak salah sekitar 4-5 tahun yang lalu lah gitu. Jebol masuk kemari. Nah kalau menurut warga di sini, pemilik lahan ini rumahnya ada di Setabat. Nah jadi sebenarnya warga-warga di sini ini hanya tempat tinggalnya saja, tapi justru pengelolaan lahannya itu orang luar begitu. Nah konsepnya kalau sepanjang ini ditanami palawija padi, itu sebenarnya kan berapa luas sih kalau ditanam padi gitu kan oleh warga di sini. Tapi problemnya ini sekarang kan diambil alih oleh pemilik modal sehingga jadinya rusak begini. Nah ini yang ini bagian dari hutan konservasi yang rusak. Nah kita sudah ngerasai akibat krisis iklim ya kan. Padahal kita butuh karbon banyak-banyak di sini untuk mengatasi panas bumi. Nah ini kita lihat di sini sudah. Ini kalau siang panasnya luar biasa di sini. Berarti dulu Bu sejauh mata memandang ini hutan semua ya Bu? Ya kalau dulu ini masih hutan. Nah kemudian baru di blok-blok ini punya PT ini. Ada dulu yang namanya saya lupa PT apa gitu. Sehingga bergolak juga dengan warga di sini. Baru kemudian turun juga beberapa kalau dulu preman ya atau OKP yang membackup pemilik modal untuk mengusir warga-warga yang tinggal di sini. Nah justru warga-warga yang tinggal di sini ini menanam padi hanya sedikit. Jadi mereka tidak punya kebun sawit. Nah, dia paling hanya menanam padi berapa ranting begitu saja untuk kehidupan mereka. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa
ini kesalahan warga sini kenapa tinggal di sini. Karena warga sini yang punya apa sini dia punya negara, bernegara. Harusnya negara itu bertanggung jawab dengan persoalan kehidupan mereka. Kan gitu, undang-undang menaungi mereka. Tapi kan dibiarkan liar seperti ini gitu. Inspiratif sekali ya teman-teman. Terima kasih waktunya Bu Mimi, dan mungkin bisa tolong berikan closing statement, bisa berisi harapan untuk daerah ini atau bahkan pemerintah setempat. Nah, harapan kita ya kan, karena memang kita sekarang ini menghadapi cuaca yang sangat ekstrim, kembalikanlah lahan-lahan yang diambil alih oleh pemilik modal, karena ini wilayah konservasi hutan marga satwa Karanggading. Jadi pemilik modal itu tidak boleh merusak ini mengalihfungsikan ini. Jadi kembalikan ke semula. Kalau masyarakat di sini yang hidup, seandainya hutan-hutan itu berfungsi kembali, mereka udah senang dengan biota-biota laut. Nah, begitu dia teman-teman, kuncinya adalah tetaplah menjaga kelestarian lingkungan. Jadi mungkin ya salah satu cara yang bisa kita lakukan agar tempat ini tetap menjadi Suaka Marga Satwa adalah memperbaiki hutan dan mengurangi bentuk-bentuk deforestasi seperti ini. Jadi senotu sawit, ayo lestarikan hutan. Bye bye.